Jadi kapan menggunakan coaching, ya bisa digunakan pada saat percakapan sehari-hari, Heeh, ya, tapi bukan dalam bentuk coaching yang secara full, tapi oke. ya percakapan yang seperti coaching lah gitu. Kalau hari ini kamu masih sibuk ngatur, nyurut, dan mikirin target sendiri, apa kamu benar-benar sudah jadi leader atau baru jadi karyawan yang kebetulan punya jabatan? Simak video ini sampai habis ya. Halo coach, Halo, apa kabar nih coach? kabar baik. Alhamdulillah. Iya, Oke, ini langsung aja nih coach. boleh. Kalau misalkan menurut coach Adit nih, sebenarnya apa sih perbedaan mendasar dari cara kita mengatur tim dan juga mengembangkan tim sih coach? Perbedaannya. Iya betul. Oke, jadi pertanyaannya tadi antara mengatur tim dan Mengembangkan tim. mengembangkan tim ya. Oke, dua-duanya sama-sama penting sih ya gitu. Cuman ini Oke. memang ada perbedaannya gitu ya. Jadi kalau mengatur tim tuh lebih kepada mengelola mereka agar mereka bisa mengerjakan dan menyelesaikan tugasnya. Mm-mm. Jadi fokusnya ke tugas, ke pekerjaan yang harus mereka selesaikan gitu ya. Oke. Dan biasanya prosesnya satu arah ya, instruksi, directional gitu. Mm. Dari leadernya ke timnya, kamu harus begini, kamu harus begini gitu ya. Oke. Jadi lebih ke satu arah gitu ya. Mm. Jadi fokusnya tadi ya, fokusnya untuk menyelesaikan tugas Mm-mm. dan pekerjaan, Mm-mm. kemudian satu arah gitu ya. Kalau mengembangkan tim itu fokusnya ke manusianya, ke timnya gitu ya. Oh oke. Oke. Oh iya, yang tadi juga kalau yang ya yang mengelola tim itu kan fokusnya ke jangka pendek ya. Mm-mm. Iya kan, yang penting agar kerjaannya hari ini selesai apa, besok selesai apa, gitu kan. Iya. Kalau yang mengembangkan tim dia fokusnya ke manusianya, ke timnya, ke pengembangan timnya ya, ke jangka panjang, Oke. pertumbuhan timnya. Gitu. Jadi nggak hanya sekedar kerjanya selesai, Mm-mm. tapi dari selama proses pekerjaannya itu mereka kerjakan sampai selesai itu tim bertumbuh nggak? Ada Mm-mm. peningkatan kompetensi kah? Ada peningkatan dari sisi attitude-nya, peningkatan dari sisi mindset-nya dan segala macamnya. Itu tergantung Oke. apa yang dibutuhkan gitu ya. Atau tergantung apa yang mau di-develop gitu. Jadi fokusnya jangka panjang gitu kan. Dan karena itu modelnya adalah bukan instruksional tapi dua arah. Ya kalau yang Mm. tadi tugas satu arah mungkin lebih banyaknya ke satu arah ya, Iya. instruksi. Kalau ini pengembangan tim lebih fokus, lebih banyaknya harusnya dua arah. Mm. Jadi lebih dalam bentuk percakapan gitu ya, atau Oke. diskusi atau dialog untuk memancing pengembangan dirinya si tim itu. Nah itu perbedaannya tuh dua hal itu. Dua-duanya Oke. penting, cuman satu fokus jangka pendek, satu jangka panjang gitu Oh, ya. oke. Kalau misalkan dilihat dari perbedaannya tadi ya, Coach, Mm-mm. ya, kalau misalnya mengatur tim itu kan kita kayak satu arah aja, memberikan Iya, instruksi dalam jangka waktu pendek, yang penting kerjaan selesai gitu kan, Coach. betul, Kalau misalkan yang mengembangkan tim, ibaratnya kita fokus ke, manusianya, ke karyawannya, gimana pengembangan mereka, ke kompetensinya, skill-nya dalam mengerjakan pekerjaan itu. betul. Nah, sebenarnya kalau misalkan kayak di dalam, bisnis atau, Mm. kayak corporate atau UMKM, itu sebenarnya mereka tuh lebih aware ke mengembangkan tim atau ada saatnya dia harus mengatur tim aja gitu? Jadi sebetulnya kedua-dua elemen ini sama pentingnya gitu ya. Mhm. Dan mana yang harus didulukan, yang mana yang harus difokuskan Mhm. itu juga tergantung dari level maturity atau tingkat kedewasaan dari timnya juga ya gitu. Semakin apa ya dewasa timnya Mhm. ya mungkin bentuk manage-nya lebih dikurangi tapi lebih fokusnya ke pengembangan jangka panjangnya Mmm. gitu ya, karena dia sudah dewasa, sudah bagus di pekerjaannya sekarang, Mhm. saatnya untuk dikembangkan lebih jauh. Tapi Mmm. kalau yang masih baru, baru direkrut misalnya gitu Mhm. ya, baru dipromot, baru direkrut, yang belum tahu apa-apa Mhm. dengan detil gitu ya, tentu lebih banyaknya instruksi dulu gitu ya. Oh. Ya nanti pelan-pelan baru fokus ke pengembangan gitu. Mmm. Idealnya dua-duanya berjalan gitu kan. Oh, oke. Tapi tentu ada prioritas yang harus dipilih ya, yang harus di Mmm. ini. Jadi yang penting pada akhirnya ujung-ujungnya kedua-duanya juga tercapai kan gitu. Antara Mmm. yang pekerjaan selesai dan Mhm. timnya bertumbuh kan gitu. Oh, iya benar. Karena kan, Hmm. akhir-akhir ini tuh pasti kalau misalkan kalau ada dalam bisnis tuh pengen timnya bertumbuh gitu ya, Kak, sekarang Betul, berkembang bahkan, nggak cuman stuck di situ aja tapi mereka kayak ibaratnya
butuh timnya berkembang dalam hal Mm-mm. inisiatif kah, kreatif kah, kan gitu ya coach ya. Betul, betul. Tapi ternyata malah dari coach Adit mengatur tim pun itu juga ada waktunya gitu ya coach ya. Ada, Jadi nggak betul. yang cuman mengandalkan mengembangkan tim Iya. aja gitu. Karena juga kita bisa tahu apa yang harus dikembangkan dari tim kita kan juga berdasarkan dari mengatur tim kan. Maksudnya gini, Hmm, hasil dari eh, pekerjaan yang kita instruksikan seperti mm-mm. apa. Disitulah kita bisa tahu juga apa yang harus dikembangkan gitu. Oh contohnya coach. Ya misalnya disuruh bikin laporan misalnya kan, Iya. suruh bikin laporan Mm-mm, yang belum pernah dilakukan sebelumnya, mm-mm, ternyata membutuhkan skill Excel tingkat intermediate. mm-mm, Misalnya harus pakai apa ya, tabel-tabel yang agak jelimet rumus-rumusnya gitu mm-mm, kan. mm-mm, Nah, berdasarkan instruksi itu kan saya bisa tahu dari hasil pekerjaan kamu gitu kan, mm-mm. apakah bisa mengerjakan dengan baik. Dari situ kan muncul potensi untuk pengembangan. Hmm, Kalau misalnya ternyata kamu harus di-develop dari sisi kompetensi Excel-nya mm-mm, gitu, atau di-develop dari sisi kemampuan analytical skill-nya kamu. mm-mm. Karena dalam mengerjakan laporan itu perlu analytical skill mungkin gitu ya, Betul. dan sebagainya Hmm, gitu. Jadi antara dua hal ini bisa saling berkesinambungan gitu. oke. Kalau yang development lebih jangka panjangnya lagi, Mm-mm, ya tentu berkaitan dengan proyeksi kamu di ke masa depan nih, mau diproyeksikan kemana. oke. Misalnya sekarang, oke kerjanya sekarang di sales misalnya, Mm-mm, proyeksi yang ke depannya menjadi sales manager. Berarti kan yang harus di develop dalam jangka panjang apa? Kemampuan leadership dan managerial skill-nya kamu misalnya sebagai seorang sales manager nanti. hmm, Nah, ketika nanti posisi kamu kamu sudah saatnya dipromosi, kamu udah siap gitu kan. Pengembangannya juga harus dari sekarang gitu. hmm, oke. Nah, kalau misalkan kayak sebagai seorang leader itu kan, kalau yang saya lihat-lihat itu kayak mereka butuh yang punya mindset sebagai seorang coach ketika mereka jadi Hmm. leader. Bahkan mereka juga kayak ibaratnya butuh coaching skill gitu. Nah, sebenarnya kalau Mm-mm. misalkan di antara yang dia tuh awalnya mengatur tim, terus kemudian mereka melihat ada saatnya tim ini tuh perlu dikembangkan Mm-mm. gitu. Nah, kapan coaching ini dibutuhkan untuk si leader ini gunakan coach? Kapan coach ini digunakan? Mm-mm, Ya, manakala saatnya dia memang perlu mengembangkan tim, itu bisa mm-mm, digunakan teknik coaching gitu ya. Jadi coaching secara ini ya menyeluruh ya. mm-mm, Walaupun diskusi sehari-hari tetap bisa menggunakan eh, apa ya, kompetensi-kompetensi coaching sehari-hari gitu. mm-mm, Yang mungkin nggak yang lengkap, tapi hanya beberapa behavior tertentu aja dalam coaching itu yang bisa dipraktekkan dalam diskusi sehari-hari. Misalnya ketika ketemu di lift, di lorong, di ruang mm-mm, meeting, di kantor, di ruang kantor gitu ya. Diskusi pekerjaan sehari-hari itu juga bisa dipakai dengan cara coaching gitu kan. mm, Tapi kalau untuk mendevelop jangka panjang ya tentu ada coaching yang kompetensi coaching atau coaching skill yang harus digunakan secara lengkap gitu ya. Dan perlu sesi-sesi khusus mungkin gitu. mm, Jadi kapan menggunakan coaching ya bisa digunakan pada saat percakapan sehari-hari uh-huh, ya, tapi bukan dalam bentuk coaching yang secara full, tapi oke, ya percakapan yang seperti coaching lah gitu. Ya menggunakan menggunakan teknik-teknik coaching tertentu atau istilah lainnya micro coaching gitu ya. mm, Micro coaching membahas satu hal tertentu spesifik ya, ketika ngobrol di lift, ketika jalan di lorong, ketika makan di kantin, mm, macam-macam gitu ya. Nah, saat yang lain adalah ketika si tim itu memang leader itu sudah punya development plan buat timnya ya. mm, Untuk di misalnya awal ini mau dikembangkan dari kemampuan manajerial skillnya atau leadership skillnya selama 3 tahun ke depan. Itu kan ada rencana-rencana, ada planning-planning dan milestone-milestone yang harus dilalui mm, dan pelaksanaan menggunakan coaching yang secara lengkap gitu. oke. Kalau yang contoh simpelnya ketika micro coaching itu coach kayak tadi Mm-mm. misalkan eh, saya delegasiin buat tim itu ngebuat laporan. Nah, apakah Mm. ketika saya ngoreksi laporan yang dibuat oleh tim ini bisa dengan percakapan coaching Oke. ketika ngoreksi atau gimana gitu coach? Ya, jadi ketika mengkoreksinya Mm, ya, mm, mm. mungkin diawali dengan mau kasih tahu dulu ya Hmm. kepada si tim tersebut mana yang salah gitu ya. Oh, Atau kalau oke. memang menurut kita dia sudah bisa mengidentifikasi sendiri, kita tanya aja sama dia. Mm, Menurut kamu dari laporan ini mana yang masih kurang atau masih yang keliru gitu loh. mm, Terus bagaimana menurut kamu solusinya? Atau apa yang terjadi, apa yang menjadi isu dan bagaimana mengubahnya, memperbaikinya dan sebagainya gitu.
Jadi percakapannya memang micro coaching itu untuk topik-topik yang sangat spesifik ya, misalnya Hmm. membahas laporan tertentu Mm-mm. gitu ya, misal tentang menghadapi customer tertentu yang komplain, Hmm. itu kan sedikit-sedikit ya, yang Iya. mendadak-mendadak gitu ya. Ha-ha. Nah itu pakai micro coaching udah bagus. Dari Hmm. contoh yang coach tadi berikan tuh sebenarnya kalau misalnya dari pertanyaan tersebut bisa menggali potensi si tim tersebut, bahkan mereka Hmm, bisa tahu solusinya ketika mereka menemukan masalah itu ya. betul. Bahkan sebagai leader bisa tahu nih, oh potensi yang harus dikembangkan dalam jangka panjangnya atau yang lebih fullnya apa nih dari awal nih. Mm-mm. Ketika dia menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam micro coaching tersebut, gitu. Hmm. Yang perlu di coaching secara lebih strategik ya, lebih terstruktur gitu, lebih lengkap Hmm. Oke, kalau gitu. misalkan tadi kan kalau percakapan sehari-hari itu kita bisa pakai micro coaching sebagai Mm-mm, seorang leader. mm-mm. Kalau misalkan untuk yang coaching secara intens kayak Betul. strategic panjangnya itu mungkin ada satu momen di mana memang harus clear banget dan emang jangka panjang gitu, Jangka Kak. panjang, goal yang Oh, mau dicapai juga goal jangka panjang. oh berarti kalau yang Bukan goal micro, yang sekedar berhasil membuat laporan A, Heeh. enggak, tapi goal jangka panjang yang lebih sifatnya tuh yang lebih mendasar ya. Hmm. Misalnya perubahan leadership skill, kompetensi skill, supervisory skillnya lah, atau kemampuan komunikasinya. Jadi yang Hmm. goal-goal yang lebih besar dan lebih jangka panjang gitu. Oke. Kalau micro coaching itu Mm-mm. simpelnya kita bisa gunakan sehari-hari ketika Dadakan-dadakan ya. dadakan-dadakan kayak tahu bulat tuh dadakan. Iya, Nanti kayak ibaratnya kita lagi koreksi pekerjaan tim itu juga iya, bisa. Kalau misalkan memang kita punya kayak impian untuk tim tersebut, kita bisa nih nah, coaching untuk coaching jangka jangka panjang panjang. Oke. Wah, menarik gitu. banget nih teman-teman. Dari teman-teman, kalau misalnya ada pertanyaan seputar coaching, langsung aja tulis di kolom komentar atau bisa langsung hubungi kontak yang ada di deskripsi ya. Mungkin cukup sekian dari aku Aulia. Saya Aditya Mijaya, Sampai sampai jumpa. jumpa.